Perkara anak kau dihukum guru tadi, padahal anak kau yang salah. Udah jelas-jelas anak kau merokok di lingkungan sekolah. Ya pastilah guru tadi menghukum anak kau. Hola netizen yang tercinta, viral seorang guru SMA N7 Rejang Lebong Bengkulu diketapel oleh orang tua siswa. Akibatnya guru olahraga itu mengalami kebutaan permanen. Penyerangan orang tua siswa itu disebut terjadi saat guru sedang mengajar. Kejadian tersebut bermula ketika seorang guru olahraga bernama Zaharman menegur salah satu siswanya yang kedapatan merokok di area kantin sekolah pada Selasa pagi 1 Agustus 2023. Bukannya berhenti merokok usai ditegur, siswa tersebut malah tidak menggubris. Merasa tidak dihargai, sang guru pun emosi. Ia lantas menendang siswa tersebut dan mengenai bagian muka siswa. Siswa tersebut tidak terima atas perlakuan guru tadi. Ia lantas mengadu peristiwa itu kepada orang tuanya. Orang tua siswa yang mendengar aduan dari anaknya terbawa emosi. Tidak terima jika anaknya diperlakukan seperti itu. Arpanjaya kemudian membawa ketapel ke sekolah. Ia mengketapel mata sang guru hingga pecah. Akibat aksinya, sang guru harus menjalani operasi mata di rumah sakit. Kabar terakhir, guru tersebut mengalami kebutaan permanen akibat diketapel. Perkembangan terakhir, pihak orang tua dan guru saling melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Sang guru dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap siswa, sementara pihak guru yang menjadi korban melapor atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, bahkan cacat permanen pada matanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang begini nih, yang begini. Kalau kalian nggak terima ya, anak kalian ditegur sama gurunya karena anak kalian ngerokok di sekolah. Sampai, aduh, nggak kebayang deh. Udah deh, tuh anak bawa pulang. Ya, bawa pulang ya. Bawa pulang, diajarin sendiri di rumah. Dipok-pok deh pantatnya, dipok-pok. Iya, dipok-pok pantatnya. Tujuan kalian nyekolahin anak itu apa sih? Belajar, tulis, hitung, baca. Ya, itu. Kalau anak kalian ngerokok, biarin. Begitu. Anak kalian berkelahi, dibiarin gitu ya sebagai guru, begitu. Gaji guru tuh gak seberapa loh, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Kenapa guru dibilang pahlawan tanpa tanda jasa? Karena nanti ya, suatu hari mereka sukses, gak ada guru disebut, gak ada. Yang disebut Ananda bla 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 bla. Orang tuanya yang disebut, iya, orang tuanya yang disebut, guru gak ada disebut. Coba deh, kalau dulu zaman gue yang sekolah ya, gue dijewer sama guru, dipukul tuh pakai papan segini tuh, penggaris zaman dulu, tahu kan ya? Tahu ya? Gue dipukul pakai itu. Kalau gue ngadu, pulang ke rumah terus ngadu, yang ada gue tambah dipukulin. Bukan malah nyokap gue ke sekolahan terus marahin guru gue, bukan. Karena sampai detik ini gue kalau ketemu guru gue, ya Allah, segan gue. Iya betul, nggak yang begini. Mata gurunya hampir hilang separoh. Bukan hilang separoh ya? Apa tuh? Tadi sampai kena ketapel. Udah, sana ajarin aja anak lu sendiri ya. Nggak usah ditaruh di sekolah, nggak usah. Gue gedek, bener. Gue gedek sama orang-orang tua yang kayak gini nih. Seorang guru yang dikatapel oleh orang tua murid mungkin perlu diintrospeksi diri kembali kepada orang tua murid sendiri, bahwa ketika 50% orang tua murid menyerahkan anaknya untuk bersekolah, 40% hal sepenuhnya akan diatur guru di sekolah, dan 10% ketika anak balik ke rumah itu menjadi bagian dari orang tua. Orang tua cuma tahu membiayai, memberi uang saku, uang jajan, tapi 40% tersebut guru akan mendidik untuk anak tersebut menjadi pintar. Ketika dia salah, ditegur, bukan dibiarkan. Ini sangat sedih. Ketika saya melihat postingan-postingan dan state, saya bilang wow, opini tolong dipakai untuk menjadikan yang terbaik. Generasi yang baik adalah generasi yang siap ditegur untuk menjadi yang terbaik. Orang tua yang punya otak tapi tidak menggunakan otak, tolong memperhatikan baik-baik. Setiap masalah pasti ada solusi, bukan penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Saya mohon untuk orang tua lebih bijak lagi untuk melihat bahwa anaknya salah atau gurunya salah, ambil ahli. Di dalam itu kita menjelaskan bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah, kita akan dapat titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sangat disayangkan guru memberi diri untuk mengajar anak kalian di rumah, di sekolah, bahkan di tempat manapun dia bisa mengabdikan diri, mungkin dalam
waktu yang sangat panjang dengan rentang usia yang sangat tua. Untuk apa anak-anak itu tetap pintar, bukan goblok seperti orang tua yang tidak menggunakan otak. Sangat disayangkan ketika katapel itu dilempar dengan cuma-cuma kepada mata seorang pengajar yang akan mendidik anak Anda untuk menjadi pintar. Tolong untuk menghargai orang ketika Anda mau dihargai. Saat ini dan seterusnya. Punya hati, coba dipakai, bukan hati-hati. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam melakukan sesuatu untuk menciptakan pola pikir yang baik. Generasi yang bangkit adalah generasi yang siap menerima kritikan apapun. Karena apa? Kau di dalam dunia bukan banyak orang yang mengatur Anda, tapi diri Anda yang bisa mengatur dirimu sendiri. Tolong untuk orang tua lebih bijak lagi. Kalau seandainya mau begini terus, berarti tolong untuk buat sekolah sendiri, didik anak yang buta huruf sendiri, supaya jangan goblok seperti bapakmu sendiri. Terima kasih. Sumpah ya Wi ya, masih emosi aku nih ya. Emosi, dendam, marah, gregetan ya, melihat orang tua siswa zaman sekarang ya. Salah satunya nih yang kejadian di Bengkulu nih. Nggak habis pikir aku nengok orang tua siswa yang satu ini ya. Sanggup kau menganiaya guru ya, perkara anak kau dihukum guru tadi. Padahal anak kau yang salah. Udah jelas-jelas anak kau merokok di lingkungan sekolah. Ya pastilah guru tadi menghukum anak kau. Karena guru itu di sekolah adalah wali murid, pengganti orang tua. Ya, kalau anak kau sekarang udah SMA, bisa aku tebak kau angkatan 70-an atau 80-an. Sama kita, Wak, ya. Kau sadar nggak, masih ingat kan di otak kau, anak 80-an, 70-an, 90-an itu waktu dimarahi guru nggak pernah itu ngadu sama mama bapaknya. Udah biasa tuh, makanan sehari-hari tuh penghapus melayang, ya, roll yang panjang ataupun penggaris yang panjang 1,5 meter sampai 2 meter tuh sering melayang ke kaki atau ke betis, ke tangan. Udah biasa. 5 jari dia pun udah biasa nempel di pipi. Ada ngadu murid zaman dulu ke orang tua yang nggak ada. Kalau ngadu malah makin dilepuk, dimarahi murid tadi. Kita ini harusnya kau pun kayak gitu. Anak kau datang ngadu ke kau, kena hukum guru, kau tanya dulu sebabnya apa, Wak Labu. Jangan langsung kau emosi, kau datangi sekolah tadi bawa senjata tajam dan bawa ketapel, kau ketapel mata si bapak guru tadi. Dan sekarang kondisi mata si bapak guru tadi itu mengalami katanya kebutaan dan cacat seumur hidup. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Bisa kau ganti mata bapak itu balik supaya bisa melihat dua-duanya? Memang nggak ada otak kau ya, entah manusia apa kau. Ih, greget kali aku nengok kau lah. Untung aku nggak ada di daerah situ ya. Kalau tadi aku di situ dan bapak itu saudara aku langsung. Nggak tahu kau mau jadi apa aku buat biar kau tahu ya. Ini surat terbuka juga nih kepada seluruh pihak sekolah ya, ataupun pemilik sekolah ya yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu, baik di kota, di desa maupun di mana aja selama di Indonesia ini ya. Tolong jangan pernah diterima anak itu untuk bersekolah dimanapun selama di Indonesia ini. Nggak usah terima, nggak ada faedahnya. Dan aku juga minta tolong kepada seluruh Persatuan Guru Republik Indonesia, Bapak dan Ibu, kita kawal sama-sama kasus ini sampai selesai, sampai si pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya, seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangan hukum yang ada di Indonesia ini. Dan kepada pihak yang berwajib minta tolong, Pak, ini semua diproses seadil-adilnya ya. Pada seorang guru, dia diketapel matanya sama orang tua murid gara-gara si gurunya itu negor si murid yang lagi ngerokok di belakang sekolah di jam sekolah. Nah, merasa nggak terima, si murid tuh dia langsung lari pulang ke rumah, terus dia lapor ke orang tuanya. Dia bilang bahwa dia habis dipukul sama gurunya. Nah, tanpa basa-basi tuh si orang tua tuh dia langsung emosi, meledak-ledak, dia langsung datang ke sekolahnya. Beritanya sih dia bawa sajam sama bawa ketapel, ya. Sempat dicegah sama satpam sekolah, tapi dia nggak mau gubris dan dia tetap masuk ke sekolah. Habis itu dia masuk ke ruang guru, dia ngeliat guru itu, ya kan. Dia langsung ketapel tuh matanya sampai berdarah. Nah, setelah ngeliat matanya berdarah, si orang tua panik, dia lari pulang keluar ya, dia lari keluar dari sekolahan.
menurut aku nih miris banget ya. Kenapa hal-hal seperti ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan kepala dingin? Tanyakan dulu cerita awalnya tuh kayak gimana, kenapa hal ini bisa terjadi. Aduh, aku nggak tahu nih harus gimana lagi. Nih salah satu contoh kemarin ya, kemarin siang tuh aku jemput anak aku di sekolah karena masih kurang dari 10 menit ya, jadi aku nggak boleh masuk karena kurang dari 10 menit anak-anak belum boleh keluar. Jadi aku nunggu di depan gerbang, aku ngeliatin, aku nyimak anak aku, dia lagi main di halaman sekolah, dia main sama teman-temannya tuh lari-larian, mainan apa gitu, pokoknya lari-larian aja sama teman-temannya. Dia seneng kan, gembira gitu, dia ketawa-ketawa ria. Sampai teman-temannya tuh pada gemes ya, teman-temannya tuh gemes sama anak aku karena anak aku tuh termasuk dia masih kecil ya, masih kecil, umur 2,5 tahun ya. Nah, teman-temannya tuh pada gemes ya kan, kadang kepalanya anak aku dipukul gitu, cuma di ting gitu kan, bukan dipukul sebenarnya, kayak sama mainnya tuh cuma ting gitu kan. Terus beberapa kali itu aku ngeliatin aja, aku nyimak aja, aku cuma ngeliatnya tuh, inilah dunia anak-anak gitu loh, masa harus ditegur, itu anak tuh jangan digituin. Aduh, kayaknya enggak deh. Sampai aku ngeliat terakhir tuh anak aku diludahin di kepalanya, anak aku cuman dia cuma ketawa aja gitu, ngeliat temennya tuh dia ngelakuin hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya aku, kenapa kok kamu main sama temannya, baik kan, teman-temannya baik kan, baik kok, baik. Jadi emang dunia anak tuh seperti itu, harus tanyakan dulu awal mulai itu seperti apa ya, betul nggak?